waktunya telah tiba, kita akan segera memulaikan ibadah kita. Kita nyanyikan dan menyanyi Psalm nomor 52, Rahmat Tuhan. Selalu menyanyi pujian
besar kasih-Mu dan kemurahan-Mu bagi kami manusia yang berdosa. Seharusnya kami mati, seharusnya kami binasa Tuhan, namun Engkau rela menggantikan posisi kami. Engkau rela mati supaya kami hidup Tuhan. Terutama kami bangsa kafir Tuhan, kami boleh diangkat oleh Tuhan menjadi Tuhan imam-imam, raja-raja, bahkan sampai Engkau membawa kami untuk bisa menjadi mempelai wanita. Sungguh terlalu besar, terlalu mulia Tuhan. Oh, sungguh indah kasih-Mu bagi kehidupan kami. Biar sungguh-sungguh kami hargai, kami selalu junjung tinggi, selalu memandang jauh juta, memandang Engkau yang sudah tersalib bagi kami, sehingga kami mengikuti jejak-Mu, jejak kematian, kebangkitan, sampai kami dipermuliakan bersama Engkau. Sebabnya saat ini Tuhan, kami mau datang untuk mempersembahkan diri kami Tuhan, mempersembahkan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa kami lewat ibadah pelayanan kami saat ini. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau sebagai imam besar, kami undang hadir untuk mengimani ibadah kami dalam urapan Roh-Mu yang suci, mengurapi kami semua, mulai dari pemimpin puji-pujian, pemain musik, singers, operator LCD, semua kami umat-Mu baik yang ada di tempat ini mengikuti secara langsung, siaran tunda, dimanapun kami berada. Kuasa Roh Kudus menjangkau kehidupan kami semua, bahkan mencengkeram setiap kehidupan kami. Kami mampu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Semua pujian yang kami naikkan juga sebentar Tuhan, pujian vokal grup Tuhan, kesaksian semua dalam pengaruh urapan dari surga, sehingga apa yang kami persembahkan saat ini boleh naik dengan asap dupa yang berbau harum, menyenangkan, memuaskan pribadi-Mu ya Tuhan. Amat terlebih sebentar pemberitaan firman-Mu, urapilah, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Kuasa-kuasa iblis kami tahu tidak senang melihat kami semakin keras berusaha untuk menggagalkan rencana-Mu dalam hidup kami, menghalangi kami untuk datang beribadah, bekerja beribadah, mengalihkan konsentrasi kami kepada perkara yang lain. Bersati kami panggil nama berkuasa menolak memuji, yaitu di dalam nama Yesus, bagi darah Yesus yang berkuasa. Bila kebebasan, kemenangan, sukacita dari surga kami alami, kami rasakan dalam beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Bahkan di saat kami menyembah Engkau Tuhan, kemuliaan Tuhan turun di tempat ini dalam setiap kehidupan kami. Saudara-saudara kami lain Tuhan, berkemurahanlah kiranya bagi kehidupan mereka sebagaimana Tuhan telah berkemurahan bagi kami juga. Gereja-gereja lain yang bersenang beribadah saat ini juga, Tuhan memberkati ibadah mereka seperti Tuhan berkati kami, terutama kerinduan kami. Satukan kami dalam satu pengajaran firman yang benar, kembali ke Alkitab, disatukan dalam satu pelayanan, satu penyembahan yang benar, mencapai satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Kami semakin siap selalu berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan-Mu yang sungguh tidak terduga ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Ya, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua, di mana pada sore menjelang malam hari ini kita kembali ke rumah ibadah untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan sebentar kita menyembah Tuhan. Tidak lupa juga menyapa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian mengikuti ibadah ini secara online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah, kita lanjutkan pujian kita dan nyanyian Psalm nomor 142 yang menantikan Tuhan.
mempersiapkan diri kita untuk layak menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mari kita lanjutkan pujian kita, nyanyian rohani nomor 64, Aku Memuliakan Tuhan. Selalu memuliakan nama Tuhan. Nyanyian vokal grup saya persilakan untuk mempersembahkan pujiannya. Dipersilakan.
kita semua. Dan setelah itu kalau ada yang ingin menyaksikan kemurahan Tuhan, saya persilakan. Dan kita lanjut pujian kita dan nyanyian rohani nomor 88, damai yang Dia berikan. Kalau tidak ada yang menyaksikan kemurahan Tuhan, kita lanjut pujian kita. Nyanyian rohani nomor 19, tahun Yobel. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan dan nyanyian Psalm nomor 74, Firman-Mu agung.
ajaran yang benar ini, itu yang sanggup untuk mengembalikan kami itu selalu ada di jalan keselamatan Tuhan. Kami mengalami kelepasan dari dosa-dosa kami hari-hari ini. Sebab nyatakanlah selalu bagi kami sangat membutuhkan firman-Mu untuk semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui kehidupan kami semakin layak di hadapan-Mu, untuk selalu siap berjaga-jaga menantikan kedatangan-Mu ya Tuhan. Nyatakanlah bagi kami saat ini, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami, urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu mulai dari hamba, untuk hamba mampu menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami, menyucikan, mengubahkan, membaharui untuk semakin layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Selalu siap berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan-Mu yang sungguh tidak terduga ya Tuhan. Urapi juga kami semua, umat-Mu baik yang ada di tempat ini, yang mengikuti ibadah ini secara langsung, siaran tunda, setiap telinga yang sempat mendengar, urapilah untuk mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati kalau melembutan Tuhan, menjadi tanah yang baik dan subur, menerima benih firman, bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang matang. Kami persembahkan saat Engkau datang kembali. Kiranya firman dan Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang terulur di tengah-tengah kami, menolong, memulihkan, mengangkatkan dari setiap keterpurukan yang dialami hari-hari ini, baik dalam dosa, dalam pergumulan, masalah dan berat, penderitaan, semua yang menimpa kami Kau sanggup mengangkatnya, memberi damai sejahtera Tuhan, memberi jalan keluar, menghapus segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami. Sampai satu waktu kemustahilan yang tertinggi kami menjadi sama sempurna, mulia, untuk layak menjadi mempelai wanita Tuhan. Kuasa-kuasa iblis kami tahu tidak senang, selalu berusaha untuk mencuri benih firman yang ditaburkan lewat roh jahat, najis, roh ngantuk, roh kerasati, main-main, segala roh yang tidak bersumber daripada Allah. Kami perintahkan kamu semua di dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebesaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, baik yang ada di tempat ini, bahkan dimanapun saudara berada mengikuti ibadah ini, kiranya kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita akan lanjutkan firman yang kita tekuni di dalam kitab Daniel ya. Dalam setiap ibadah kaum muda kita mempelajari kitab Daniel dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, 4, 5, 6 kita sudah pelajari, dan kesempatan sore menjelang malam ini kita akan lanjutkan ya, satu langkah lagi pada pasalnya yang ke-7 ya, pasal 7. Jadi kitab Daniel ini secara keseluruhan ya, kitab Daniel secara keseluruhan ini terkena pada Shekinah glory atau sinar kemuliaan ya, sinar kemuliaan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita memasuki pasalnya yang ke-7. Mulai dari saat ini kita akan membahas pasalnya yang ke-7 ya, dari ayat 1. Saudara baca selengkapnya ayat 1 sampai ayatnya yang ke-28 ya. Perikopnya di sini adalah keempat binatang dan anak manusia ya. Jadi ini merupakan inti pembahasan di dalam kitab Daniel pasal 7 ini ya, anak manusia versus keempat binatang ya, anak manusia vs keempat binatang ya. Mulai ayat 2, berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar, dan empat binatang besar naik
dari dalam laut. Ya, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama, rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkannya pada dua kaki seperti manusia, dan kepadanya diberi hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Ya, dan demikian dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, ya, rupanya seperti macan tutul. Nah, ini binatang yang ketiga, seperti macan tutul. 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4, kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian ayat 7, ini binatang yang keempat. Ya, tampak seekor binatang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan suara binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Wah, ini sungguh menakutkan ya, binatang keempat ini. Dan kemudian ya, dia pada ayat ya, yang bagian terakhir, mulutnya menyombong. Nah, mulutnya penuh kesombongan, penuh hujat. Nah, nanti kita akan ya bandingkan penglihatan Daniel ini sama dengan yang dilihat juga oleh Yohanes di Pulau Patmos. Ya, apa yang dilihat oleh Daniel ini sama yang juga dilihat oleh ya Yohanes di Pulau Patmos. Ada binatang buas yang keluar dari dalam laut. Tadi kita sudah baca ayat 2. Keempat binatang ini dia keluar dari dalam laut. Nah, itu yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos itu Wahyu pasal 13 ayat 11, binatang buas. Ya, binatang buas. Ya, coba dibandingkan. Ya, Wahyu pasalnya yang ke 13 ayat 11, terjemahan lama. Alkitab terjemahan lama. Ya. Tampak seekor binatang buas. Nah, binatang buas. Sehingga di sini ya, lebih lengkap lagi, lihat oleh Daniel, binatang buas ini dia seperti seekor singa, seperti Raja Wali, ya, seperti beruang, seperti macan tutul. Dan kemudian pada binatang yang keempat dia digabungkan, binatang buas ini menjadi binatang yang menakutkan, mendahsyatkan. Wah, iya. Dan dia sangat kuat, dia bergigi dari besi, dia melahap, dia meremukkan dan menginjak-injak. Ya, haleluya. Sehingga ya, ayat selanjutnya kembali ke Daniel tadi. Ya. Ayat langsung saja kita lompat membaca ayat 23. Daniel 7 tadi ayat 23. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan ya, dia berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja, dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ayat 25, perhatikan, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 1 tahun, ya, 2 masa, sudah 3 tahun, dan setengah masa atau digabung menjadi 3,5 tahun. Jadi keempat makhluk yang dilihat oleh Daniel ini sama juga dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos, dia binatang buas. Nah, ini tidak lain dari pekerjaan dari antikris. Antikris yang akan datang. Nah, ini kita harus perhatikan, saudara. Banyak orang Kristen tidak tahu apa itu antikris, ya, karena memang tidak diajar, tidak disampaikan. Kita harus perhatikan bahwa ya, haleluya, kita harus ya, sungguh-sungguh ya, mengetahui, dan kita harus yakin percaya bahwa
Di depan ini akan ada antikris. Di depan kita akan muncul antikris. Digambarkan seperti binatang buas yang menakutkan, yang mendahsyatkan, sehingga dia akan menganiaya. Nah, dalam Injil Matius disebutkan di sana, oh sungguh suatu aniaya, suatu siksa yang dahsyat, saudara. Ya, sangat mengerikan. Makanya tadi Daniel melihat, wah binatang ini sangat mengerikan. Ya, sangat mengerikan, menginjak-injak, melahap. Ya, haleluya. Dan dia diberi kuasa ya, untuk menginjak-injak kota suci. Wahyu pasal 11. Memang dia diberi kuasa selama 42 bulan, selama 3,5 tahun atau 1260 hari. Dia diberi kesempatan untuk berkuasa. Ya, haleluya. Dan dalam Matius mengatakan, Injil Matius pasal 24 ayat 15, mari. Ya. Matius pasal 24 ayat 15, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji, pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah, tadi yang kita sudah baca. Ya, firman yang disampaikan oleh Daniel. Ya, pembinasa keji ini dia berdiri, keempat makhluk ini yang menakutkan. Maka perhatikan, para pembaca hendaklah memperhatikan. Nah, kamu udah, kita semua yang membaca ini, yang mendengar, perhatikan. Ya, ini bukan apa? Ya, bukan ilusi ya. Ini bukan fata morgana. Ya, bukan sesuatu ya, haleluya, sesuatu mimpi saja. Tapi ini akan menjadi kenyataan. Ini fakta, ya, ini fakta. Akan menjadi kenyataan nanti. Ya, bahwa pembinasa keji ini, binatang buas ini, antikris ini akan muncul ya di bumi ini, akan muncul. Ya, haleluya. Sebab dikatakan pembaca hendaklah memperhatikan. Mari kita yang membaca, kita mendengar saat ini, perhatikan sungguh-sungguh. Ini bukan main-main, saudara, ya, bukan main-main. Ya, bukan main-main. Ini sesuatu yang akan terjadi. Ya, haleluya. Sehingga ya, ayat 21, langsung ayat 21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan tidak akan terjadi lagi. Hanya satu kali itu Tuhan izinkan terjadi. Antikris berkuasa di bumi selama 1 masa, 2 masa, setengah masa, atau 3,5 tahun akan terjadi di depan kita. Dan ini keadaan dunia hari-hari ini sedang menuju ke sana. Arahnya sedang ke sana, ke antikris yang berkuasa. Dia muncul tadi dari dalam laut. Nah, laut itu, Wahyu pasal 17, laut itu sekumpulan bangsa-bangsa. Jadi antikris ini akan muncul dari kumpulan bangsa di bumi ini. Dia akan muncul dengan kekuatannya yang dahsyat, kuasanya yang besar. Ya, dan memang Tuhan izinkan dia berkuasa. Ya, supaya menginjak-injak, Wahyu pasal 11 itu ayatnya 1 dan 2, ya, dia diberi kesempatan menginjak-injak kota suci 42 bulan lama. Ya. Ya, terus ayat 2 langsung saja 2. Ya. Nah, ini, kecualikan pelataran bait suci sebelah luar, jangan engkau menggurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, itu antikris. Mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya, atau 1260 hari, atau 3,5 tahun. Dia akan injak tadi binatang itu. Wah, ya, dia akan menginjak, dia akan meremukkan, sehingga tadi kita baca itu akan menjadi suatu siksaan yang dahsyat, belum pernah terjadi. Ya, kalau kita pelajari sejarah, ya, di zaman Perang Dunia I, Perang Dunia II muncul orang-orang yang sadis. Ya, ada Adolf Hitler, ada ya Joseph Stalin. Nah, itu manusia yang keras. Ya, ya, dia menganiaya banyak orang. Ya, haleluya. Nah, itu kita sudah melihat, sudah merupakan sebelum itu sudah banyak juga terjadi siksaan-siksaan. Ya, tetapi Alkitab katakan siksaannya yang diberikan oleh antikris adalah siksaan yang dahsyat, belum pernah terjadi.
dan tidak akan pernah terjadi lagi. Hanya satu kali Tuhan izinkan antikris berkuasa. Ya, haleluya. Sesudah itu, ya, kita melihat kembali ke Daniel. Sesudah itu baru ada anak manusia tampil. Nah, ini kita harus perhatikan. Ya, satu-satunya yang bisa mengalahkan keempat makhluk yang buas hanyalah anak manusia yang dilihat oleh Nabi Daniel. Ya, dilihat oleh Nabi Daniel pada pasal 7 tadi. Kita kembali, kita baca ayat 9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari nyala api yang berkobar-kobar. Haleluya. Ini lanjut. Ya, kita langsung baca ayatnya yang ke-13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampaklah datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, ia tidak akan lenyap, kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Dan inilah yang akan mengalahkan keempat makhluk yang buas tadi, antikris. Hanya anak manusia ini yang tampil sebagai raja di atas segala raja. Nah, itu yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Anak manusia ini, ya, dia menunggang kuda putih. Wahyu 19. Nah, mari ya kita baca. Jadi sekali lagi, apa yang dilihat oleh Daniel ini sama dengan apa yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Ya, dia lihat, ya, keempat binatang yang buas. Nah, Yohanes melihat binatang buas itu, ya, keluar dari dalam laut. Ya, haleluya. Dan kemudian yang bisa mengalahkan keempat makhluk ini, antikris ini, hanyalah anak manusia yang, ya, diberikan kedudukan sebagai raja. Bahkan dia adalah raja di atas segala raja. Wahyu 19, mari. Wahyu 19 ayatnya yang ke-11. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih. Ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi, berperang dengan adil. Ya. Kemudian ayat 16, dan pada jubahnya, pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kemudian masuk pada ayat 17, binatang tadi, empat makhluk buas tadi itu dikalahkan oleh siapa yang kalahkan? Nah, kita baca, ya, ayatnya langsung saja. Kita baca ayat 19. Dan aku melihat binatang itu binatang buas tadi, empat makhluk itu, dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka berkumpul melakukan peperangan melawan penunggang kuda putih dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu bersama-sama dengan nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka, ya, yang telah menerima tanda itu, ya, 666 itu tanda antikris. 666, ya, mereka dilemparkan dalam lautan api neraka itu selama. Dan semua orang lain yang hidup di zaman antikris dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda putih, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Oh, ini saudara, kita perhatikan, ya, ini akan terjadi, ya, di depan kita. Antikris digambarkan seperti binatang buas, empat makhluk tadi. Ini akan datang untuk menyiksa. Nah, ya. Jadi saya bukan menakut-nakuti saudara, tapi menyampaikan ini. Ya, haleluya. Ini betul-betul akan terjadi. Ya, sebabnya kita harus memperhatikan bahwa hanya raja di atas raja, anak manusia ini yang sanggup mengalahkan kuda, mengalahkan, ya, keempat makhluk tadi. Yang wujud-wujudnya, satu, dia seperti singa. Kembali ke Daniel pasal 7. Ini wujudnya antikris. Ya, haleluya. Dia, ya, seperti binatang buas yang pertama, dia seperti singa. Seperti singa. Ya, singa, kemudian sayapnya burung Raja Wali, itu ayat 4. Daniel 7 ayat 4. Nah, kita tahu semua singa itu
dijuluki sebagai raja hutan gitu sih. Dan dia punya auman yang mengerikan. Yang mendengar auman singa jadi takut. Nah, ini pekerjaan antikris. Dia menggunakan suara yang mengaum, membuat orang jadi takut, membuat orang jadi segan kepada dia. Nah, ini kita perhatikan, ini menunjuk ajaran-ajaran palsu. Nih, perhatikan. Suara singa ini menunjuk ajaran-ajaran palsu. Dalam 1 Petrus pasal yang ke-5, kita baca itu 1 Petrus pasal 5. Singa itu mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelannya. Inilah pekerjaan antikris hari ini, mencari celah. Siapa ini? Nah, ini siapa yang lengah ini? Siapa yang tidak berjaga-jaga? Akan kena antikris yang seperti singa. Ayatnya yang ke 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. 1 Petrus 5:8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia. Lawan dengan apa? Dengan kekuatan, kepandaian? Bukan. Haleluya. Kita lawan dengan apa, saudara? Lawan dia dengan iman yang teguh. Sebab semua saudaramu di seluruh dunia juga menanggung penderitaan sama. Bukan cuma kita di Tambu ini ya. Di mana-mana orang yang ada dalam pengajaran ini, semua harus berjuang, semua harus berjaga-jaga. Jangan sampai dikalahkan oleh antikris yang wujudnya mulai dari seperti singa yang mengaum-aum. Nah, aumannya ini menunjuk sekarang bagi kita adalah ajaran-ajaran palsu. Nah, hati-hati. Hati-hati kaum muda, kita semua. Hati-hati dengan ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan. Memang kelihatan, kalau singa melakukan, orang jadi kagum kepada suara singa. Juga jadi takut. Jadi akhirnya, ini mantap ini suara ini. Mantap ini pengajaran ini. Sehingga dia ikuti. Jangan sampai. Soalnya kata di sini, lawan dia dengan iman yang teguh. Kita harus punya iman. Keyakinan teguh pada firman pengajaran yang benar. Jangan goyah. Kamu jangan goyah. Kita harus kenal betul suara gembala agung kita. Suara firman pengajaran kita harus kenal. Kita harus pegang teguh. Jangan dengar suara singa, jangan dengar suara asing, pengajaran palsu, jadi ikut. Kita harus berjaga-jaga dengan iman yang teguh. Pegang teguh pengajaran yang benar. Seperti Daniel. Daniel sekalipun dia harus masuk gua singa, dia tetap itu. Sebelum ini kita sudah bahas Daniel 6. Sekalipun dia harus masuk gua singa, Daniel tetap pegang teguh pengajaran yang benar. Tidak akan dia mengikuti perintah raja itu, menyembah raja. Apapun resikonya dia tetap pertahankan iman yang teguh. Lawanlah singa yang mengaum dengan iman yang teguh. Antikris dengan singa yang mengaum, ajaran palsu kita lawan dengan iman yang teguh. Semoga kita mengerti. Yang kedua, juga dia seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali ini kalau kita bahasa Inggris eagle atau elang. Raja Wali berarti rajanya elang. Kita tahu semua elang itu dia suka terbang tinggi. Di atas badai pun dia sudah terbang. Kemudian elang itu memiliki mata yang tajam. Dari ketinggian dia lihat mangsanya itu. Ada mangsa di bawah, dia lihat dengan mata yang tajam. Sehingga dari ketinggian dia akan meluncur ke bawah, dia akan mengambil mangsa itu. Jadi elang itu memiliki mata yang tajam. Itulah antikris juga. Antikris memiliki mata yang tajam. Sehingga pada zaman antikris, saudara, tidak ada orang yang bisa sembunyi. Jadi jangan kita pikir, saya mau lari ini, mau pergi saya di mana? Di tempat yang tidak diketahui, sembunyi di gua mungkin. Mau kemanapun kita pergi, kalau antikris berkuasa akan
dideteksi oleh antikris dengan kekuatan teknologi yang canggih. Jadi kita lihat sekarang ini teknologi di dunia semakin canggih. Dengan adanya satelit saja bisa memantau semua orang di seluruh dunia. Apalagi nanti antikris berkuasa lebih canggih lagi. Sehingga dimanapun orang itu sembunyi akan ketahuan. Itu bagaikan mata elang yang tajam. Haleluya. Itu sebabnya melawan antikris dengan elang. Mata elang yang tajam, maka kita harus punya. Wahyu pasal 12 ayat 14. Kita juga harus memiliki 2 sayap burung Raja Wali yang besar punyanya Tuhan, bukan antikris punya. Jadi lawan Raja Wali, lawan dengan sayap dari Tuhan. Sayap Raja Wali juga dari Tuhan. Nah, kalau sayapnya dari Tuhan ada 2. Wahyu 12 ayat 14 coba nanti. Wahyu 12 14. Kepada perempuan ke gereja Tuhan diberikan 2 sayap burung nasar yang besar. Jadi ada 2 sayapnya. Ini dari Tuhan 2 sayap. Nah, kita harus perhatikan. Kita harus sungguh-sungguh hari-hari. Haleluya. Tadi dengan iman yang teguh. Ayo kita punya iman yang teguh. Kaum muda semakin punya iman yang teguh, semakin yakin pengajaran, pegang teguh pengajaran, sehingga firman pengajaran ini nanti akan menjadi 2 sayap burung nasar yang besar. Sebab firman pengajaran itu adalah firman dan Roh Kudus. Firman dalam urapan Roh Kudus nanti akan menjadi 2 sayap burung nasar yang besar. Sehingga mau secanggih apapun teknologi antikris, mau mencari mana ini orang-orang kudus. Dia mau cari tidak akan kelihatan. Kenapa? Karena 2 sayap ini menerbangkan jauh dari mata antikris. Coba kita baca Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-14. Coba terus ke bawah. Gereja diberikan 2 sayap emas yang besar. Dia terbang kepada burung, dia pelihara oleh Tuhan. Terjemahan lama coba, tapi terjemahan lama. 2 sayap emas yang besar, terus dia terbang kepada pelantara. Di tempat dia dipelihara 1 tahun, 2 tahun, 3,5 tahun. Jauh daripada mata ular. Mata ular dengan mata elang sama. Matanya tajam. Tapi kalau kita punya 2 sayap burung nasar besar, wah, kita akan terbang. Sehingga antikris tidak bisa mendeteksi. Dengan kecanggihan teknologi tidak bisa. Karena Tuhan sembunyikan kita, Tuhan pelihara kita di sana. Makanya ayo iman teguh pada pengajaran. Ayo kita semakin kuat iman kita dalam pengajaran. Jangan gampang rapuh, jangan gampang bingung. Jangan karena sesuatu di dunia ini. Karena kaum muda mau cari pacar, cari jodoh, cari kerjaan dan sebagainya, sehingga tukar pengajaran, tinggalkan pengajaran. Jangan tukar pengajaran dengan kekayaan, dengan kedudukan, dengan jodoh, dengan pekerjaan. Jangan. Sebab itu adalah 2 sayap. Ini yang menentukan kita bisa disingkirkan dari antikris atau akan jadi mangsanya antikris, nanti akan disiksa 3,5 tahun. Nah, semoga kita mengerti. Kemudian yang ketiga, antikris dia seperti beruang. Itu ayatnya yang ke-5. Seperti beruang. Semua tahu kan binatang beruang? Tahu kan beruang? Beruang memiliki cakar yang kuat. Itu beruang. Dia memiliki cakar yang kuat. Berarti cakarnya itu membuat dia memiliki daya cengkram yang kuat. Nah, ini antikris berarti. Dia punya kuku yang tajam, cakar yang kuat, sehingga dia sekali dia dapat mangsa dia akan cengkram itu orang itu, sehingga akan menjadi mangsanya. Nah, apa itu cengkraman antikris? Apa cengkraman antikris? Cengkraman antikris itu adalah kekuatan mamon, kekuatan uang. Makanya di Wahyu pasalnya yang ke-17 itu antikris ditunggangi oleh Babel. Sementara Babel itu dia memiliki emas, dia memiliki permata, dia punya mutiara. Wah,
kaya memang. Ya, sebab antikris memang menggunakan cengkeraman mamon atau uang, dia pakai untuk mengikat gereja Tuhan, mengikat kita, ya kaum muda, kita pelayan Tuhan. Hati-hati, ya, hati-hati soal uang. Ya, banyak orang karena uang, karena mau mencari uang, ya, dia tinggalkan pengajaran yang benar. Ya, dicengkeram oleh antikris. Hati-hati. Ya, jadi jangan mudah tertipu, ya kaum muda, dengan uang. Karena di sana, kalau saya ke sana ini, saya dapat banyak ini, ya banyak cuan, ya kan. Nah, itu. Ya. Tapi apa artinya? Seperti Lot memilih Sodom Gomora, akhirnya tersiksa di sana. Ya. Hampir saja Lot dicengkeram oleh Sodom, tapi untunglah Tuhan berkemurahan melepaskan Lot dari Sodom. Selain itu, perhatikan, jangan salah kaum muda, ya, jangan salah. Jangan tertipu dengan uang, kenikmatan duniawi yang sementara. Ya, kita harus tetap pegang teguh. Lawan dia dengan iman yang teguh. Pegang teguh pengajaran. Jangan tukar pengajaran ini dengan uang. Ya, tadi pekerjaan, ya. Karena dia ini, ganteng dia ini, dia bawa ini, mantap ini dia ini. Kalau saya dengan dia, masa depan saya terjamin. Nah, jangan salah, ya, jangan salah. Uang bukan, ya, sumber kebahagiaan yang sesungguhnya, ya. Jangan tukar. Karena mencari uang, ya, untuk mendapatkan uang, pilih pasangan yang salah, hati-hati. Ya. Ada antikris di sana, ada beruang di sana. Makanya beruang. Nah, perhatikan, ya, binatang beruang. Kalau kita eja beruang, nah, punya uang dia. Hati-hati, dia mencengkeram. Ya. Hati-hati, ya, jangan salah. Pegang teguh pengajaran yang benar, ya, jangan terikat dengan uang. Makanya orang yang pegang teguh pengajaran yang benar, dia akan selalu, ya, bisa mempersembahkan. Nah, itu, ya, Kisah Rasul pasal 20, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, ini orang yang pegang teguh pengajaran, yang sungguh-sungguh pada firman pengajaran. Ya, dia akan rela korban apa saja untuk Tuhan, untuk pelayan. Ya, bukan sebaliknya. Ya, demi uang korbankan pengajaran. Ya, tapi orang yang pegang teguh pengajaran, apapun juga untuk firman pengajaran dia rela korbankan. Apa saja. Korban uang, korban tenaga, korban pikiran, perasaan, ya, korban harta, apa saja dia rela korbankan. Kenapa? Karena dia hatinya diikat oleh Tuhan. Hatinya diikat oleh Tuhan, bukan diikat oleh uang, bukan dicengkeram oleh beruang. Antikris. Ya, mari biar hati kita diikat oleh Tuhan. Ya, biar hati kita, ya, haleluya, diikat oleh Tuhan, oleh firman pengajaran. Ya, sehingga kita selalu bisa mengutamakan firman pengajaran. Kita rela berkorban apa saja untuk pengajaran yang benar. Lewat ini bukan gadget, bukan gadget. Ya, semoga kita bisa doa angkat, masih harus ini. Ya. Ini lampu sudah mulai redup, ini voltase turun, harus pakai gadget. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, jadi antikris seperti singa mengaum, yaitu bicara ajaran palsu. Hati-hati. Ya, haleluya. Lawan dengan iman yang teguh, seperti Raja Wali, elang yang punya mata yang tajam. Ya, makanya mari kita punya burung nasar yang besar, 2 sayap, firman dan Roh Kudus. Ya, sehingga kita akan diterbangkan oleh Tuhan jauh dari antikris. Ya, dan kita akan hidup bersama dengan Tuhan, diikat oleh Tuhan, jangan diikat oleh beruang antikris. Tapi kita akan bersama dengan Tuhan. Jangan takut. Kalau kita bersama Tuhan tadi, ya, Wahyu pasal 12 ayat 15, dia dipelihara selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun setengah dipelihara. Ya, padahal tadi Wahyu 12 ayat 14 itu, ya, dia diterbangkan di padang gurun. Coba, ya, terus ke bawah. Ya, ditempatkan di padang gurun. Nah, coba kita renungkan. Di padang gurun kita membuat apa?
Jadi jangan pikir, oh di padang gurun ada kantor di sana. Ya, di padang gurun saya bisa berkebun, bersawah. Tidak bisa. Namanya padang gurun berarti situasi yang sukar sulit. Tidak bisa hidup. Tapi karena kita bersama dengan Tuhan, hati kita diikat oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan, maka Tuhan yang pelihara kita. Jangan takut, Tuhan yang pelihara. Tuhan yang pelihara. Ya, haleluya. Sementara orang hidup di zaman antikris, oh memang 3,5 tahun mereka wah senang-senang, foya-foya. Tapi ingat, cuma 3,5 tahun. Dengan mamon, dengan uang dia bersenang-senang. Sesudah itu tadi akan dibunuh oleh penunggang kuda putih. Semua burung kenyang oleh daging mereka, dan mereka dibuang ke lautan api neraka selama. Ya, selalu saya katakan kaum muda, jangan tukar dengan kesenangan sementara. Berapa 3,5 tahun? Ya itu singkat saja. Ya, jangan tukar dengan kebahagiaan yang Tuhan berikan baik itu 1000 tahun tambah lagi Yerusalem. Wah, ya, jangan berpikiran sempit ya seperti Esau. Dia tukar. Yang penting saya senang sekarang, saya kenyang sekarang, saya happy sekarang, saya dapat uang sekarang. Tapi akhirnya ya, akan menyesal. Ya. Semoga kita bisa mengerti hal ini. Puji Tuhan. Kemudian selanjutnya, antikris dia seperti macan tutul. Binatang yang seperti macan tutul, itu ayat 6 dan 7 ayat 6. Nah, macan tutul itu binatang yang larinya cepat. Itu macan tutul, cepat lari. Nah, antikris ini cepat dia. Dia cepat. Dia kenapa? Dalam Wahyu pasal 12 ayat 12, kenapa dia tahu waktunya sudah singkat. Sudah singkat sekali waktu hari-hari, makanya dia berusaha dengan cepat. Ya, dia mau telan tadi seperti singa dengan ajaran palsunya. Ya, kemudian seperti Raja Wali, dia mau cari orang-orang yang kudus. Ya, dia mau bawa, dia mau sesatkan. Kemudian seperti beruang, dia mau ikat dengan uang, kekuatan uang, mama. Ya, dia cepat bekerja seperti macan tutul, berlari dengan cepat supaya membawa sebanyak-banyaknya. Jadi antikris ini dia membawa sebanyak-banyaknya orang supaya masuk di jalan antikris. Sehingga dalam Wahyu pasal 13 itu, Wahyu 13 dikatakan sana, seluruh dunia menyembah antikris. Oh, ngeri, ngeri. Seluruh dunia, artinya antikris berhasil ya mengambil ya, atau apa, merekrut sebanyak-banyaknya manusia. Ya, sehingga mereka menjadi ya, mangsanya, hidup di zaman antikris, menyembah antikris. Ya, kenapa? Karena macan tutul, cepat larinya, dia bekerja dengan cepat. Makanya kita gereja Tuhan harus lebih cepat. Perhatikan, kaum muda, kita harus lebih cepat. Ya, kita harus lebih cepat. Cepat untuk apa? Cepat untuk merespon firman. Ya, mari kita baca. Ya. Dalam Ibrani, mari. Ya. Karena antikris itu macan tutul yang cepat larinya. Ya. Makanya kita harus lebih cepat dari antikris. Nah, dalam hal apa kita cepat? Mari kita baca. Ibrani, ya. Ibrani pasalnya yang ke Ibrani pasalnya yang ke-6. Mari. Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-11. Ya, Ibrani pasal yang ke-6 ayat 11 12. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing, nah, perhatikan, kamu muda, kita masing-masing. Ya, ingat, keselamatan itu masing-masing ya. Kita tanggung masing-masing. Keselamatan itu kita kerjakan masing-masing. Makanya tadi ibadah raya ada 2 orang di ladang, 1 di bawah, 1 tertinggal. Maka harus kita masing-masing. Jadi jangan kita pikir, oh karena saya ini teman dekat dengan dia,
dia itu si A sungguh-sungguh, oh saya teman dengan dia, saya juga kan selamat sama-sama dengan dia. Ya, tidak bisa. Ya, kalau si A sungguh-sungguh, kita juga harus sungguh-sungguh. Tidak cukup hanya berteman saja atau pacaran saja. Oh karena pacar saya sungguh-sungguh, saya ikut dengan dia. Ya, walaupun tidak sungguh-sungguh ikut saja, selamat juga. Tidak, harus sama-sama sungguh-sungguh. Masing-masing apa? Masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama. Oh karena orang tua saya sudah sungguh-sungguh, ya saya akan selamat. Nah, tidak menjamin. Saya punya orang tua pendeta juga. Ya, kakak adik saya juga pendeta semua. Ya, gembala semua. Ya, tapi saya juga harus sungguh-sungguh. Tidak cukup karena adik saya, kakak saya pendeta, oh saya selamat juga. Enggak. Tadi juga tidak cukup pacar sungguh-sungguh, teman sungguh-sungguh, kita ikut juga. Ya. Tapi tidak menjamin semua itu. Kita harus menunjukkan kesungguhan yang sama. Jadi kalau si A itu sungguh-sungguh, kita juga ikut sungguh-sungguh. Bukan cuma nebeng saja itu, ya. Mengerti ya maksudnya? Ya, harus sungguh-sungguh. Ya, kalau temanmu sungguh-sungguh, kita juga sungguh-sungguh. Pacar sungguh-sungguh, sungguh-sungguh juga. Ya. Ayatnya yang lanjut tadi, supaya pengharapan itu menjadi milik yang pasti, ya, bukan hanya mimpi masuk surga padahal tidak jadi kenyataan. Ya, hanya mimpi doang. Harus menjadi kenyataan. Itu sebabnya 12, agar kamu jangan menjadi lamban. Nah, lamban itu lambat, balot, loading. Jangan lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka oleh iman, kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Kita harus cepat dalam hal apa? Cepat untuk menjadi penurut atau pelaku firman. Harus jadi pelaku firman. Jangan lamban, ya. Jadi apa yang kita dengar harus cepat dilakukan. Jangan lamban lalu masih pikir-pikir dulu. Nanti Jo, besok atau nanti Jo bulan depan, tahun depan, ya ketinggalan. Macan tutul datang, ya kena macan tutul, diseret antikris, karena antikris cepat. Jadi kalau kita lambat-lambat, kamu udah suka lambat, datang ibadah lambat, suka yang lambat-lambat, dengar firman juga lambat, loading. Kenapa loading? Karena ngantuk, tidur. Itu orang yang lambat. Harus cepat dengar firman, cepat untuk yakin, dengar firman, cepat untuk praktek. Coba Yakobus, ditambah Yakobus. Ya, tambah dengan Yakobus ya, supaya lebih mantap ini ya. Mari. Yakobus 1, mari. Yakobus 1. Ya, Yakobus 1. Ayatnya yang ke-19. Yakobus 1:19. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini kaum muda. Perhatikan, kita semua perhatikan. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Cepat dengar firman, respon firman, tetapi lambat untuk berkata-kata, lambat juga untuk marah. Nah, ini yang lambat. Yang harusnya lambat itu adalah kata-kata. Kata-kata apa? Kata-kata yang suka kritik firman, kata-kata yang suka sungut-sungut, kata-kata yang suka ngomel, bahkan marah. Oh, apa ini? Keras ini. Itu yang seharusnya lambat, tidak ada. Yang cepat adalah cepat mendengar firman. 22. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, jadi orang yang dengar firman, tidak cepat lawan firman, penipu. Dia tipu diri sendiri, penipu ulung. Nah, itu penipu ulung. Ya, kalau orang tipu orang lain biasa, ya kan? Kalau orang tipu orang lain biasa. Tapi kalau dia tipu diri sendiri, bagaimana itu? Tipu diri sendiri itu penipu ulung gitu. Penipu ulung. Kenapa? Karena dengar firman lambat. Responnya lambat.
Mau praktek firman, oh nanti Jo, tunggu dulu ya. Nggak dipakai, nggak dipakai. Macan tutul ya, dapat ya. Macan tutul ya dapat. Kita harus cepat. Respon firman, yakin, praktek firman. Jangan lama, ya, jangan lama. Jangan sampai kita ketinggalan. Kemudian tadi, ya, dalam Matius pasal 24 tadi, ketika antikris ini muncul dengan kekuatan singa, raja wali, dengan kekuatan beruang, kekuatan macan tutul, maka apa yang kita harus perhatikan? Ya. Matius pasal 24 tadi kita baca ulang. Matius pasal 24 ayat 15. Matius 24:15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji itu, 4 makhluk tadi, binatang buas, berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, pembaca, mari kita perhatikan, jangan lambat ya, cepat perhatikan dengan firman, yakin dan praktek firman. Maka orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Jadi kita harus cepat jadi pelaku firman untuk kita bisa berlari ke pegunungan. Ingat pesan Tuhan kepada Lot, istri dan anak-anak. Lot, larilah ke pegunungan Lot. Kalau tidak, kau akan binasa dengan Sodom Gomora. Antikris akan segera datang. Kita harus berlari lebih cepat lagi. Jangan kalah. Sebab yang lambat-lambat ini ya, itu yang jadi sasaran antikris macam tutul. Kena diseret. Maka kita harus cepat berlari ke pegunungan. Artinya kita harus meningkatkan rohani kita. Segera tingkatkan rohanimu hari ini. Segera. Ya. Sebab sungguh sangat ya. Kalau kita tidak meningkatkan rohani kita, sungguh sudah ya, saya katakan sangat ngeri ya. Tadi kita sudah membaca juga, sangat ngeri kalau antikris ini berhasil ya, mendapatkan kita, sangat ngeri ya. Jadi itu sudah ditunjukkan juga ketika Tuhan ya, membawa Petrus, Yakobus, Yohanes naik ke atas gunung. Yesus bawa 3 murid ini naik ke atas gunung, sementara yang lain ada di bawah. Terjadi suatu keadaan yang kontras, keadaan yang berlawanan. Di atas gunung, Petrus, Yakobus, Yohanes bahagia terus. Karena apa? Karena bersama Tuhan bahagia. Tetapi di bawah gunung, coba Matius pasal 17. Nanti baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke 21. Ya, jadi dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 ini di atas gunung, posisi di atas gunung bersama dengan Tuhan, bersama Tuhan bahagia. Tetapi di bawah gunung ayat 14 sampai 21, keadaan yang sangat mengerikan. Apa yang terjadi? Ya, ayat 15. Ya, katanya, ya, Tuhan kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh dalam api, dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Jadi ayat 18 ini ketika Yesus dan 3 muridnya turun kembali ke gunung, mereka mendapati keadaan yang sangat ya, memprihatinkan, sekaligus mengerikan. Seorang anak muda, ini anak muda ya, perhatikan kaum muda, perhatikan, ini anak muda yang kena penyakit ayan. Ya, jadi kalau tidak segera meningkatkan rohani, naik ke gunung, orang yang tidak meningkatkan rohaninya, kaum muda yang tidak meningkatkan rohaninya, maka pasti kena sasaran antikris ya, sehingga dia akan kena penyakit ayan. Apa itu penyakit ayan? Penyakit ayan itu adalah kerusakan moral. Penyakit ayan itu bicara kerusakan moral. Moralnya sudah rusak, akal budinya sudah rusak ya, sehingga dia diseret, dikatakan dia diseret ke dalam air, ke dalam api. Air itu kepuasan dunia yang semu sementara.
yang jauh dari Tuhan, kita semua yang jauh dari Tuhan, tidak meningkatkan rohani, ya dia akan merasa puas dengan kepuasan dunia ini. Ya. Haleluya. Dengan minum-minum, mabuk-mabuk, merokok, judi, narkoba. Itu air, diseret dalam air, kepuasan semu. Ya, memang ketika minum-minum, narkoba, senang-senang, happy-happy ya. Tapi hanya sementara. Kemudian diseret dalam api lagi, api hawa nafsu daging, dia akan menyala-nyala dalam birahi, sehingga dia akan jatuh dalam dosa seks dengan beragam macam. Hati-hati, kamu muda hati-hati. Penyakit ain ini merusak generasi muda. Hati-hati. Lari ke pegunungan, ayo cepat tingkatkan rohani, cepat respon firman, jangan lambat. Apa yang kau dengarkan, praktekkan segera. Tingkatkan rohanimu, jangan kau ada di bawah, sebab hati-hati di bawah ini penyakit ayam. Orang yang jauh dari itu akan kena penyakit ayam, jatuh dalam dosa-dosa, kesegaran dunia. Makanya dia suka kumpul-kumpul rame-rame dengan teman-teman yang berbuat dosa. Nggak apa-apa kalau kamu udah kumpul-kumpul, tapi kumpul-kumpul yang positif nggak apa-apa, silakan. Jadi saya tidak larang. Kumpul-kumpul silakan, tapi yang positif. Jangan kumpul-kumpul tapi kumpul-kumpul minum-minum, berbuat dosa. Ya, tapi kehidupan yang kena penyakit ayam memang begitu, dia sukanya kumpul-kumpul yang begitu, kesenangan dunia, kesegaran dunia. Sampai nanti diseret dalam api, hawa nafsu dagingnya. Yang suka minum-minum, judi, narkoba pasti jatuh dalam dosa seks, pasti rusak masa depan. Nah, ini sasaran antikris. Sasaran antikris terutama generasi muda kena penyakit ayam. Kita semua, bukan cuma generasi muda, semua. Ya, semua. Ya, makanya kita perhatikan. Ayo, larilah, pembaca, kita yang baca, kita dengar saat ini, perhatikanlah, harus lari ke pegunungan, cepat. Tingkatkan rohani. Lewat firman pengajaran yang menyucikan, kita tingkatkan rohani kita. Wahyu 16, ya penyakit ain ini juga digambarkan seperti apa yang dikeluarkan dari mulutnya, ya, mulut binatang itu, binatang buas tadi, seperti singa, seperti macan tutul, beruang, raja wali. Wahyu 16 ayat 13, Wahyu 16 ayat 13, dan aku melihat dari mulut naga itu, mulut binatang itu, 4 binatang, dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Ini yang keluar dari antikris. Katak ini bicara kenajisan. Dulu sudah pernah terjadi juga di zaman Mesir. Satuan menulahi Mesir, ya, dengan tulah katak. Oh, ini katak-katak ini, ya, dalam Keluaran 8 nih, ya, kita lihat Keluaran 8, Keluaran pasal yang ke-8, kata-kata ini, ya, dia ada di mana-mana, ya, di dapur, di tempat tidur, di mana-mana dia ada, bahkan di istana Firaun pun ada di sana. Ya, Keluaran pasalnya yang ke-8, ya, Keluaran pasalnya yang ke-8, ini tulah kedua katak, ini baca selengkapnya nanti. Kita langsung saja baca ayatnya yang ke-3. Kata-kata akan mengeriak dari sungai Nil, naik, ya, dan masuk dalam istanamu, kamar tidurmu, sampai ke tempat tidurmu, ke dalam rumah-rumah pegawai-pegawai rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam adonanmu. Kata-kata itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu, semua pegawaimu. Nah, ini kata kenajisan, penyakit ayam ini yang merusak generasi muda, merusak kita semua. Seperti katak yang memanjat, di mana-mana ada, mau di tempat tidur ada, di tempat pembakar roti, dapur ada, di sana raja ada. Jadi jangan bilang, oh kalau di istana nggak ada itu. Nah, ada di sana. Jadi ya, dari bawah kolong jembatan, ya, dari kolong jembatan sampai di istana raja, istana presiden, katak ada di mana-mana. Ya, di rumah ada katak,
Di mana lagi? Ketika engkau pergi ke kantor ada katak di sana. Di sekolah ada katak. Roh najis. Di mana-mana ada mau menjatuhkan kita. Ya, lewat mulai dari apa yang kita bawa. Handphone perhatikan ya, smartphone. Yang punya smartphone hati-hati ada katak di situ. Najis kenajisan. Jangan suka yang lihat-lihat yang tidak baik. Ya. Haleluya. Hati-hati. Katak ada di mana-mana, kenajisan ada di mana-mana. Merusak generasi muda kita semua. Ini sasaran antikris, merusak dengan penyakit air. Sebab kalau penyakit air ini sudah ada, rusak moral, rusak semua, rusak sampai nanti binasa. Mengerikan, sangat mengerikan. Sehingga tadi ayahnya ya, mengatakan, anak ini sudah menderita dari sejak lahir, dia menderita. Bukan cuma dia yang menderita. Kalau anak muda kena penyakit ayah, diseret oleh dosa-dosa ini, orang tua menderita. Orang tua juga ikut menderita. Tadi, nanti saudara baca selengkapnya, cuma ayahnya aja, mana ibunya? Biasanya anak itu dekat dengan ibunya, tapi tidak ada ibunya. Artinya, nikahnya sudah rusak. Buah nikah rusak, semua rusak. Itu pekerjaan antikris menyeret kita. Hati-hati ya. Lewat katak ini, roh najis. Yang ada di mana-mana. Ya, makanya salah satu kita perhatikan. Jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya satu. Mundur kita baca ayat 1. Ya. Sebelum tulah katak ini Tuhan ya, jatuhkan di Mesir. Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap Firaun. Katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka pergi beribadah kepadaku. Kalau kau menolaknya, aku akan memulai engkau dengan katak. Jadi supaya katak tidak muncul, supaya katak tidak menguasai kita, kenajisan, dosa-dosa. Maka solusinya, jalan keluarnya adalah satu. Yang pertama adalah kita harus pergi beribadah kepada Tuhan. Harus beribadah. Harus melayani Tuhan. Beribadah melayani Tuhan yang di dalamnya ada firman pengajaran. Jangan salah juga ya. Saya kan sudah ibadah ini pendeta, sudah ibadah. Tapi ibadahnya bukan ibadah yang ada pengajaran. Yesaya pasal 30 coba. Mari, dapat Yesaya 30. Jangan salah masuk ibadah ya. Jangan salah masuk persekutuan. Lihat ada pengajaran di sana atau tidak. Jangan salah. Ya. Sebab ibadah tanpa pengajaran, tanpa firman pengajaran yang menyucikan, ibadah itu hanya akan menambah dosa kita. Coba Yesaya pasal 30 ayat 1. Yesaya 31, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, memasuki suatu persekutuan, suatu ibadah yang bukan dorongan rohku, bukan dorongan firman. Roh Kudus itu bekerja kerjasama dengan firman, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Hati-hati. Jangan salah masuk ibadah. Lihat ibadah itu ada firman di sana, ada pengajaran atau tidak, ada pengajaran yang menyucikan atau tidak. Kalau tidak ada, jangan. Ya, sebab hanya menambah dosa. Masuk ibadah, keluar malah bertambah dosa. Sementara kalau ada firman pengajaran, kita masuk dalam ibadah yang ada pengajaran. Wah, pengajaran itu Ibrani pasal 4 ayat 12 seperti pedang yang tajam memotong dosa. Yang namanya yang berbau dosa dalam pengajaran tidak boleh ada di sini. Dalam pengajaran tidak boleh ada yang berbau dosa. Harus disucikan, dilepas. Tadi pujian kita terlepas kembali jalan keselamatan. Ayo, keagungan pengajaran ini yang sanggup melepaskan kita dari beban dosa. Dilepaskan semua. Makanya ayo cari ibadah yang ada pengajaran. Datang kepada ibadah yang ada firman di sana. Pengajaran. Pergilah beribadah. Ya. Di mana ada pengajaran yang menyucikan di sana. Ya, mari semakin kita bergaya. Ayo kamu muda semakin sungguh-sungguh dalam ibadah. Pelayanan kita. Ya, semakin kita disucikan, dilepaskan dari dosa. Kemudian ditambah lagi dengan ya, Matius 17 tadi. Ya, penyakit ayan tadi. Nah, tadi dalam Keluaran itu seperti katak. Jadi penyakit ayan ini sama dengan katak. Ya, dosa-dosa jahat, dosa najis yang mau merusak generasi muda, bahkan kita semua. Ya, sebab solusinya satu, ibadah yang benar. Ibadah yang ada firman pengajaran yang benar.
Kemudian solusi yang kedua adalah kembali Matius 17 tadi ayat 21. Matius pasalnya yang ke-17 21. Jenis ini, nah ini jenis ini penyakit ayan tadi, tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Mari ibadah yang ada pengajaran, kita disucikan. Tingkatkan ibadah kita, baikkan naik gunung, tingkatkan pemujian hari ini. Dengar firman, ayo langsung praktek, jangan tunda-tunda. Segera tingkatkan rohanimu, sehingga engkau bisa lakukan yang kedua. Solusi yang kedua engkau bisa lakukan, yaitu engkau bisa berdoa, meningkatkan doa penyembahan. Seperti Yesus dan 3 orang murid di atas gunung, mereka berdoa, menyembah di sana. Ya, jadi kalau orang itu hidup dalam kesucian, meningkat dalam kesucian, doa penyembahan juga pasti akan meningkat. Ya, tapi kalau kesuciannya sedang bermasalah, ya, dia sedang digoda, ikut tergoda oleh dosa, diseret oleh dosa, maka penyembahannya pasti akan merosot, kering penyembahannya, rohani kering. Mari saudara perhatikan, tingkat pergilah, naik ke pegunungan, lari ke pegunungan, segera tingkat rohani. Dengar firman, respon dengan cepat, praktekkan segera, supaya engkau semakin bergairah dalam doa penyembahan. Bisa berdoa, menyembah Tuhan. Saya sudah terangkan kemarin, baik doa 1 jam, ya, di mana-mana kita bisa berdoa. 1 jam itu menuju waktu yang singkat. Artinya kita menghargai waktu yang singkat ini, sehingga dimanapun, di gereja kita menyembah, di rumah malam menyembah, pagi menyembah, siang menyembah. Bahkan ditambah lagi dengan berpuasa. Nanti hari Jumat kalau Tuhan izinkan kita puasa bersama-sama. Ayo kamu muda, segera tingkatkan rohani, banyak menyembah Tuhan, berpuasa ditambah dengan puasa. Puasa ini adalah proses mempercepat penyucian terjadi, mempercepat perubahan hidup terjadi dalam hidup kita, mempercepat pembaharuan. Sehingga kalau ibarat tadi lari, orang yang sudah sungguh-sungguh disucikan, ditambah lagi menyembah Tuhan, doa 1 jam, doa pagi, tambah lagi puasa semalam suntuk doa. Wah, ini sama dengan orang yang lari dengan cepat. Dia akan seperti orang yang lari cepat. Tetapi kalau tadi bermasalah kesuciannya, penyembahannya juga mulai kering, bosan, gampang bosan. Apalagi puasa lah. Saat puasa terlalu berat sekali, terlalu banyak ngantuknya. Apalagi doa semalam suntuk, aduh. Itu sama dengan orang yang secara rohani slow, orang yang lambat, bahkan mungkin yang diam saja, bahkan mundur, semakin jauh. Larilah ke pegunungan, binasa keji segera muncul. Antikris akan menginjakkan kakinya tadi di tempat suci, tempat kudus. Makanya Matius 20 berkatakan, orang pilihan tidak menjamin, orang yang sudah dalam suci tidak menjamin dia bisa selamat dari antikris, sebab antikris berdiri di tempat kudus. Makanya antikris berhasil dalam Wahyu pasal 12 menyeret orang-orang yang sudah ada di tempat kudus sebenarnya, tetapi dia tidak meningkat dalam rohaninya, saudara. Oh, ini kita mari kita perhatikan bagian-bagian terakhir kita selesaikan. Wahyu pasal 12, Wahyu pasal 12. Antikris ini berhasil menyeret siapa itu? Wahyu 12 ayatnya yang ke-17. Maka maralah naga itu, antikris, lalu pergi memerangi keturunan yang lain, yang tertinggal, gereja Tuhan yang tertinggal. Sementara tadi ayat 14, gereja Tuhan yang sungguh-sungguh tadi, dia sudah terbang dengan 2 sayap dari burung masa, terbang jauh dari mata kelam, mata antikris. Dia dipelihara sama oleh Tuhan.
sementara yang lain tertinggal. Nah, yang tidak sungguh-sungguh, yang rohaninya ya, tidak mencapai gunung. Ya, mungkin dia sudah naik tapi nggak mencapai gunung, nggak mencapai puncaknya, sehingga dia diseret lagi gitu. Namanya tadi macam tuduhan. Jadi dia akan lari juga, menyeret sampai yang sudah mau capai atas ini. Wah, ini dia mau tarik kakinya ini. Nah, itu antikris, seperti macan tutul. Dia lari. Bahkan macan tutul itu dia bisa manjat pohon. Macan tutul cepat dia manjat pohon. Makanya orang yang di atas ini dia mau seret kakinya, dia mau turunkan saudara. Dan berhasil. Ada gereja Tuhan yang tertinggal. Kenapa mereka tertinggal? Ya, mereka adalah yang menuruti hukum-hukum Allah. Dalam tabernakel dia sudah punya meja roti sajian, dan memiliki kesaksian Yesus, punya pelita emas. Tapi apa yang tidak ada? Yang tidak ada mesbah dupa. Perhatikan gambar tabernakel. Ya, ada 3 macam alat di sana. Jadi yang dia punya cuma 2 ini, meja roti dan pelita emas. Tapi yang dia tidak punya mesbah dupa emas. Mesbah dupa itu bicara penyembah. Artinya penyembahannya tidak mencapai ukuran yang sempurna, tidak mencapai puncak gunung. Makanya ditarik kembali oleh macan tutul dari antikris. Kakinya ditarik, dicakar beruang, digigit singa. Masuk zaman antikris, sehingga tadi siksaan yang dahsyat itu terjadi. Sungguh mengerikan. Makanya mari, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa tambah puasa. Artinya kita harus cepat lari ke pegunungan, cepat meningkatkan rohani kita. Jangan lambat saudara, jangan lambat. Harus cepat. Makanya doa saya tidak cukup, ditambah puasa, belum lagi ada lagi doa semalam suntuk. Nah, ini supaya lebih mempercepat lari kita. Ya, supaya kita cepat tiba di pegunungan. Segera cepat tiba di pegunungan. Jangan diseret oleh antikris. Kalau kita ke gunung, ini saudara baca Matius pasal 17, di atas gunung bahagia. Petrus kata, Tuhan, betapa bahagia kami tempat ini. Bahagia sekali saudara. Kalau saudara hidup dalam penyucian, dalam doa penyembahan, ya, sungguh-sungguh kau muda saat puasa nanti, bergairah, doa senang suntuk, sungguh-sungguh bahagia, hidup bahagia, masa depanmu pasti bahagia, berhasil. Jangan takut kau muda. Jangan takut. Tadi kita lihat Daniel, seorang diri dia, tapi Daniel memiliki masa depan berhasil. Kedudukannya tinggi di zaman raja-raja Babel, raja-raja Persia. Kemudian juga Yohanes di Pulau Patmos, dia sendiri, tapi masa depannya juga berhasil bersama Tuhan. Indah. Sehingga Tuhan katakan Yohanes secara khusus, murid yang bersandar dari Yesus, mati ya hidupnya ada dalam tanganku, urusan hidup matinya ada dalam tanganku. Satu-satunya rasul yang tidak seperti rasul-rasul lain mati. Petrus mati disalib, Thomas ditombak. Yohanes mengakhiri hidupnya saat rambutnya sudah putih, mati dalam ketenangan. Itu Rasul Yohanes. Lagi mati hidupnya ada dalam tangan Tuhan. Urusan hidup mati ada dalam tangan Tuhan. Artinya Tuhan sanggup memberikan kebahagiaan. Hidup sekarang, hidup masa depan, hidup kekal ada dalam tangan Tuhan. Jangan takut, ada dalam tangan Tuhan. Yesaya pasal 49. Tembokmu ada di ruang mata. Aku lukiskan itu di telapak tanganku. Masa depan yang indah, penuh harapan. Kalau udah ada, masa depanmu di dalam Tuhan, dalam pengajaran. Kalau kau tinggal keluhan, pasti masa depan bahagia berhasil. Indah. Jangan sampai kau diseret oleh antikris. Ingat, memang senang, sementara happy, kumpul-kumpul teman, tapi haleluya, akhirnya nanti menderita selama-lamanya dalam lautan. Jangan tukar kebahagiaan kekal dengan kebahagiaan semu di dunia. Mari lawan antikris dengan lari cepat bersama dengan Tuhan. Keempat binatang hanya bisa dilawan dengan anak manusia yang tadi menunggang kuda putih. Dia adalah raja di atas raja. Tadi pagi saya terangkan, raja adalah selalu menang. Nanti dimanapun dia berada selalu menang. Menang atas dosa, masalah semua menang.
Dan namanya kuda. Kuda juga larinya cepat. Kuda juga larinya cepat. Bersama dengan Tuhan, kita akan cepat berlari. Ya, jauh dari mata ular. Bahagia bersama Tuhan di padang gurun sampai nanti saat Tuhan datang masuk pesta di kandang domba, kerjaan sebutan nama Yerusalem baru bahagia selamat. Sungguh bahagia yang tidak bisa saya katakan, saudara. Ya, percayalah, percaya, jangan sampai korang. Percayalah, percaya. Ingat, antikris akan muncul di depan kita. Percayalah, berjaga-jaga. Jika kau beranimu, larilah ke pegunungan. Tuhan beserta dengan kita. Jangan takut. Tuhan melindungi, memelihara masa depan kita, berhasil bersama Tuhan. Sampai nanti selamanya kita akan bersama Tuhan. Di mana kau berada Tuhan, di situ aku berada. Ya, haleluya. Bahagia selama-lamanya. Tuhan menolong, memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita pujikan kembali pujian tadi pagi, kita pujikan menyenangkan hati Tuhan. Mari kaum muda kita semua belajar berjuang menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Disingkatnya hidup kita di dunia ini. D, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Menyenangkan hatiku lebih dari segalanya. Disingkatnya hidup, kesempatan berada direnungkan hati, direnungkan hati. Katanya berdua semua rencana kita, semua cita-cita, biarlah semua seturut kehendak menciptakan. Sepanjang hidup kita, sepanjang hidup ini, sampai di surga saudara-saudaraku, kaum muda kita semua, penciptaan kita tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita masih bisa bernafas sampai saat ini, masih mengalami perpanjangan umur, masih sehat, masih kuat. Tujuannya supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Lari ke pegunungan, meningkatkan rohani kita. Waktu semakin singkat, kamu semakin singkat. Jangan lambat, jangan lambat, cepat respon kita, meningkatkan rohani kita. Sebab antikris juga cepat, yang cepat juga. Yang menarik kita semua. Saudara sungguh-sungguh berlari ke pegunungan, meningkatkan rohani kita cepat. Angkat dua tangan kepada Tuhan. Mau menyenangkan hati Tuhan selalu. Bukan hanya menyenangkan manusia.
kita semuanya bersama Tuhan. Hidupmu sekarang, hidupmu masa depan Engkau ada dalam tangan Tuhan. Jangan takut. Pada masa depan berhasil, masa depan yang bahagia bersama Tuhan. Jangan tertipu, kamu muda, jangan tertipu dengan kesenangan sementara hidupnya. Tuhan tolong kita semua. Kita bersama dengan Tuhan. Cepat lari ke Tuhan. Semakin meningkatkan rohani kita ya, di waktu-waktu yang semakin singkat. Ini kesempatan berharga yang jangan kita sia-siakan. Mari gunakan dengan sebaik-baiknya untuk semakin meningkatkan rohani kita. Lari kepada Tuhan. Kita selalu berjaga-jaga, selalu siap dalam menantikan kedatangan Tuhan. Bahkan antikris akan berkuasa di depan kita. Biar kita selalu berjaga-jaga. Haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Semakin meningkatkan rohani kita, sehingga dua saya beruna saya bersama menjadi bagian kita. Selalu melindungi, memelihara, membela kita jauh dari Tuhan antikris yang berkuasa. Bahkan sampai Engkau datang kembali, membawa kami. Di mana Engkau berada, di situ kami berada. Di pesta di kandang domba kerajaan 1000 tahun damai Yerusalem selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lawatan bagi kami saat ini Tuhan. Sampai bahagia bersama dengan Engkau Tuhan. Kami merasa bahagia. Semakin bertambah-tambah kebahagiaan ini Tuhan. Haleluya. Bersama dengan Engkau di tengah-tengah dunia. Oh, yang semakin sukar sulit penuh dengan masalah pergumulan, malah petaka terjadi. Bahkan antikris akan segera datang. Bersama dengan Engkau yang merasakan kebahagiaan, jaminan pasti hidup sekarang, hidup masa depan, hidup kekal ada dalam tangan. Hidup mati kami ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami, tubuh jiwa kami dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan korban persembahan kita. Kita pujikan pujian. Aku senantiasa memandang Tuhan, mempelai Tuhan, pasti menang. Aku senantiasa memandang Tuhan, Dia yang diserah kananku, dan berbuat tidak mudah, sebab kanannya ibadah kita sepanjang minggu ini. Jadi sekali lagi ya, kalau nanti hari Rabu kami masih ada tempat ini, berarti ibadah berjalan seperti biasa, dan hari Jumat kita akan doa puasa pada hari Jumat. Namun kalau hari Rabu kami ya jadi berangkat, berarti untuk sementara ditangguhkan dulu, nanti pulang kemari baru ada doa puasa ya. Mari kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih lawatan bagi kami. Sungguh Kau mengasihi kami Tuhan. Generasi muda sangat dikasih oleh Tuhan. Kita semua, kami semua sangat Engkau kasih. Untuk kami tidak jatuh dalam tangan antikris yang bekerja dengan cepat hari-hari Tuhan. Tolong kami semua, untuk kami semakin meningkatkan rohani kami Tuhan. Haleluya, lari ke pegunungan, semakin beribadah mulai dengan setia, berdoa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan juga berpuasa, doa semalam suntuk. Kami tingkatkan terus hari-hari ini. Secepat kilat kami berlari hari-hari ini untuk selalu siap berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan-Mu
berdua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami, haleluya, tidak akan takut, tidak akan gentar menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini Tuhan. Selama kami percaya Engkau ada di pihak kami, tidak ada yang bisa dilawan kami. Mempelai Tuhan selalu menang menghadapi segala musuh. Langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan bersama Tuhan. Hidup sekarang, hidup masa depan indah berhasil bersama Tuhan. Sampai bahagia selamanya bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kembali dari tempat ini dengan penyertaan Tuhan. Semakin menyertai, melindungi, membela hidup kami semua sepanjang malam beristirahat. Besok pagi boleh bangun tugas yang diberkati Tuhan. Menjalankan aktivitas esok hari sepanjang minggu ini ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan, yang selalu melindungi, memelihara, membela secara ajaib hari ini. Bahkan Tuhan Engkau menaungi kami dengan daun sayur, menjaga seperti Engkau menjaga biji matamu. Apa yang dikerjakan, diusahakan Tuhan, bukan jalan, bukan pintu-pintu berkat-Mu semua. Perintahkan berkat-Mu bagi kaum muda kami semua ya Tuhan, yang mencari pekerjaan berikan yang terbaik, mencari jodoh yang terbaik, masa depan semua yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan semakin bergairah, berkobar-kobar untuk meningkatkan kerohanian kami, lari secepat kilat hari ini, mengutamakan ibadah pelayanan, setia, taat, berkobar-kobar dalam pelayanan, dalam penyembahan kami sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, kesetiaan dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyertai mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua, membawa kita masuk ke kemuliaan kebahagiaan selama-lamanya bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan berkati.